Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku hari ini alhamdulillah, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, seneng banget. Sebenarnya senangnya tuh dari kemarin, dan aku udah bikin video, biasa video sharing gitu ya. Karena kemarin tuh aku habis kontrol rutin, kontrol bulanan ke dokter penyakit dalam ya. Aku bikin video tapi karena kemarin itu, hujan deras, jadi ketika aku dengar ulang, kok kayaknya, lebih dominan suara hujannya gitu dibanding suara aku. Jadi aku, take ulang video pagi hari ini ya teman-teman. Nah, kemarin itu, aku kontrol pagi ya, berangkat kontrol pagi karena sekalian anakku imunisasi. Tapi qadarullah dokternya itu prakteknya, mundur jadi siang jam 1. Jadi aku mulangin anakku dulu ke rumah, terus aku balik lagi untuk kontrol gitu. Nah, walaupun kontrolnya siang hari, tapi aku, udah ngasih berkas kan ke, bagian administrasinya, ke perawatnya. Makanya aku di tensinya itu pagi-pagi aku tensi gitu. Meskipun ya teman-teman, meskipun aku, udah, merasa jauh lebih tenang, jauh lebih bisa mengontrol diri gitu ya, nggak bisa dipungkiri kalau aku masih ada pikiran, "Aduh, tensi lagi nih, mau berapa lagi nih tensi gue?" Gitu kan. Nah benar, jadi, ketika ditensi di rumah sakit itu, tensiku itu 143/84, tapi, heart rate-nya aku nggak sempet lihat karena ya udah bener-bener, urusan tensi tinggi itu bukan, jadi, pokok pemikiran aku untuk segera pulih gitu. Jadi tensi segitu, udahlah ini pasti karena aku masih ada, fobia, masih takut gitu ya kalau ada tensi gitu. Ya udah terus aku pulang nih. Nah, ketika aku pulang karena memang sekalian gitu ya perginya sekeluarga sama orang tua juga, eee, aku biasa cek darah tuh karena bulanan kan, cek yang kolesterol, total, gula, sama asam urat. Nah, di apotek itu kan tensi gratis tuh, dan aku udah beberapa kali juga kan, cek darah di apotek itu. Aku ngobrol-ngobrol sama, eee, apa namanya, eee, apoteker, iya sama apotekernya tuh aku ngobrol-ngobrol gitu kan, eee, "Ibu masih inget nggak bulan lalu aku tensi loh di sini, terus karena aku ada paranoid sama alat tensi jadinya, eee, tensiku tinggi setiap ketemu tensi digital," gitu kan, aku nanya gitu, terus ibunya ketawa gitu, kayaknya si ibunya masih inget sama aku ya, terus aku cerita-cerita, "Itu Bu yang, aku anxiety tuh kalau ada, cemas, kalau ada alat tensi terus aku langsung bisa, timbul cemasnya," gitu. Terus ya udah kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol hal lain gitu. Ngobrolin karena aku bawa anak, jadi ngobrolin anak juga. Sambil diproses, ambil darahnya, terus sambil ngobrol gitu kan. Nah, qadarullahnya itu ketika, ambil-ambil darahnya sudah selesai, terus aku tensinya kan terakhir ya, itu ada motor tergelincir ya karena kan, habis hujan gitu. Nah, motor itu tergelincir sendiri gitu kayak, kecelakaan tunggal gitu ya. Terus karena apotiknya kaca gitu pintunya, pandangan aku tuh teralih gitu, teralih jadi nggak ke si alat tensi lagi. Terus ya udah kita semuanya kan pada ngeliatin tuh ke motor, ke arah motor. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, innalillahi gitu. Kenapa itu tadi? Ya pokoknya mamaku, apotekernya, aku juga kayak, langsung beralih pandangan ke sana. Terus aku jadi nggak fokus sama si alat tensi lagi nih. Nah, eee, di saat yang sama juga selain aku, ya Allah kasihan juga ya itu motor jatuh gitu, aku langsung memikirkan gini, memikirkan aku tuh lagi dipijit gitu, lagi ditenangin gitu, dipijit leherku gitu. Nah selesai nih, tensinya gitu, berhenti tuh kan.
apa namanya, angka-angkanya tuh berhenti. Terus aku kaget banget gitu pas aku lihat, ya Allah, sampai aku manggil-manggil mamaku kan, "Mama, lihat deh, Mah, lihat, Mah, normal, Mah," gitu. Jadi itu tensinya tuh di 131/76 gitu ya, teman-teman. Ya Allah, alhamdulillah, Mah, setelah berbulan-bulan Mama aku ngelihat angka segini lagi gitu. Aku sempat foto, nanti aku insert ya teman-teman. Dan itu juga heart rate-nya itu nggak begitu tinggi ya, cuma 102 gitu. Terus sampai apotekernya bilang, "Ibu, Bapak mau makan apa nih? Ada request nggak?" Anaknya lagi seneng banget sampai kayak gitu ya. Terus aku dari situ tuh aku langsung, "Hah, ya Allah." Langsung pikiranku, wah, yang seneng-seneng terus gitu. Yang wah, segala pikiran yang positif tuh ada gitu ya. Terus juga aku ngelihat, oh, hasil kolesterolnya bagus gitu, dibanding bulan lalu dia turun gitu. Terus oh, gulanya ya relatif sama ya, paling cuma beda 2 angka gitu, yang bulan ini 103, bulan lalu 101. Cuma memang asam uratnya naik ya teman-teman. Naiknya masih di dalam batas wajar sih, masih di bawah 6. Jadi bulan lalu 4,9, bulan ini 5,4. Tapi aku tahu itu teman-teman sumbernya tuh dari mana. Karena sebulanan kemarin ini aku tuh yang keranjingan banget sama tahu ya. Dia kan memang mengandung banyak protein ya teman-teman ya. Dan itu aku kalau konsumsi tahu itu yang kayak 1 besek tahu Cihuni yang isinya 32 ya kalau nggak salah, itu aku bisa lebih dari separuh aku sendiri yang makan gitu. Terus juga memang agak agak kurang gitu, konsumsi air putih aku tuh kemarin-kemarin agak kurang gitu, karena merasa badan udah enakan, terus kayak pengen tuh ada reward ya buat diri ini yang udah berjuang ngelawan rasa cemas gitu, yang udah bertahan meskipun up and down gitu. Aku tuh jadi sering minum es teh, minum es sirup yang pakai mug besar gitu. Nah kayak gitu, jadi kayak konsumsi air putihnya tuh jadi lebih berkurang. Ya udah, aku positive thinking aja, oh itu kok sebabnya, bukan karena penyakit macam-macam gitu ya teman-teman. Tapi memang jujur ya, sekitar 2 minggu ke belakang itu eh ada satu trigger ya. Kalau teman-teman sempat nonton di videoku sebelumnya itu, aku up tentang kenapa benci banget sama orang gitu. Nah, itu teman-teman, aku jujur nih, aku ada interaksi lagi sama orang yang aku maksud gitu ya. Bukan bukan aku bermaksud untuk membicarakan orang, tapi mudah-mudahan bisa diambil apa ya, bisa diambil hikmahnya bareng-bareng gitu ya. Aku kemarin itu nyaris ke-trigger dan emosiku jadi kayak muncul, dan pikiranku tuh sering banget fokus ke si orang itu, gimana caranya orang itu tuh kayak kena batunya gitu. Karena kan aku nggak suka sama dia karena sikapnya gitu, yang cara ngomongnya nggak diatur, yang mohon maaf ya teman-teman, aku jadi berpikir kalau dia itu bodoh gitu ya. Dan interaksi dengan dia itu karena memang wataknya dia seperti itu, ya udah kan nggak bisa dihindari tuh mmm, hal-hal yang dia lakuin dan menimbulkan kebencian gitu di diri aku. Tapi itu tuh emang ngaruhnya gini teman-teman, emosiku jadi naik, terus mood aku jadi berantakan, terus jadinya aku ngerasa kayak muncullah tuh sensasi-sensasi yang cemas gitu. Kalau aku kemarin mikirnya kayak, karena aku takut banget sama tekanan darah, yang aku rasain tuh aku jadi kayak lemes, jadi kayak pandanganku buram gitu, kayak kelengan. Dan aku tuh selalu mikir, aduh, ini ada apa nih sama tensi gue nih, gara-gara emosi sama orang, jangan-jangan tensi gue naik lagi nih, jangan-jangan malah justru tensi gue kerendahan nih, aduh gimana ya gitu teman-teman. Aku sempat kayak gitu, cuma pelan-pelan aku hilangin itu, ya udahlah gitu. Aku ngomong ke diriku sendiri, bukan bukan menyalahkan diri sendiri, tapi aku ngomong gini, ya lagian lo sih udah tahu wataknya dia begitu gitu, dan udah tahu watak lo juga begitu, kenapa malah lo tanggep orang kayak gitu gitu.
lu mau ngumpulin apa sih, mau ngumpulin kartu asnya dia gitu. Aku tuh kayak yang ngebecandain diriku sendiri, lu mau nyari apa gitu kan. Ya udah pelan-pelan sekitar 3 atau 4 hari ke belakang tuh aku udah mulai bisa, alah udahlah, itu bukan satu hal yang layak untuk menyita pikiran kamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu. Udahlah, udah lepas, masih ada banyak hal yang layak untuk ngisi pikiran kamu, hari-hari kamu kayak gitu. Aku lama-lama udah bisa rileks gitu. Dan aku juga sebenarnya nggak nyangka ya, kayak ketika aku tensi yang di rumah sakit, tensiku 143 itu, aku sebenarnya nggak nyangka. Aku justru kayak mikir tensiku pasti kenapa-kenapa gitu ya, karena kan ada rasa nggak enak gitu. Dan teman-teman, ketika aku balik lagi ke rumah sakit untuk kontrol siangnya itu, uh, aku minta ditensi ulang ya. Minta ditensi ulangnya tuh aku bilang gini, "Suster, tadi pagi aku udah tensi, cuma karena aku ada anxiety bla 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 gitu, boleh nggak aku tensi lagi gitu?" "Ya udah Bu, nggak apa-apa, silahkan." Aku duduk tuh. Nah, ketika aku duduk, eh, aku bayangin lagi tuh, aduh enak banget ya dipijitin gitu, relax banget ya, meskipun kadang-kadang di pikiranku, waduh berapa nih tensi gue gitu kan, tapi terus aku buru-buru lagi tuh, aduh enak banget dipijitin kali ya, terus sambil ngebayangin hal-hal lucu gitu ya, di kayak chat-chat random di grup gitu, terus aku bayangin lagi, aku ketawa-ketawa gitu dalam hati. Dan bener-bener temen-temen, alhamdulillah gitu ya, kayak yang Masya Allah, ini lebih turun lagi gitu kan. Aku yang, ya Allah alhamdulillah, itu tensi aku tuh 124/79. Nanti aku insert juga deh fotonya teman-teman. Aku yang, ya Allah, setelah berbulan-bulan di rumah sakit ini, setiap tensi tuh aku di atas 140, ini jadi 124. Masya Allah, aku yang sampai, ya Allah alhamdulillah, emang eh, atas izin Allah gitu, dengan seizin Allah, semua upaya yang kita lakuin pasti akan memberikan hasil gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga teman-teman, aku tuh belakangan belajar dari dokter Ruli Rahadian ya, kalau nggak salah namanya, sama ada satu lagi dokter di Amerika atau Eropa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada tensi naik gitu karena cemas gitu ya, itu bisa digunakan 2 teknik sederhana nih teman-teman. Jadi tuh kayak kita nemuin denyut yang ada di leher kita gitu ya, nadi gitu. Nah kalau udah ketemu, kita pijit-pijit tuh, pijit-pijit sekitar 20 detik gitu, terus istirahat, terus pijit-pijit lagi gitu sampai kita ngerasa rileks gitu. Terus teknik yang kedua itu dengan meremas dengan kencang gitu ya. Biasanya tuh handuk gitu yang diremas 2 menit kenceng gitu sampai otot kita tuh keluar, terus dirilekskan 2 menit, terus diremas lagi 2 menit, rilekskan lagi. Nah itu dilatih teman-teman ya, sehari ya sekitar 3 kali gitu ya. Insya Allah itu meskipun gak langsung jelek ngurangin tensi gitu, insya Allah itu bisa perlahan-lahan gitu ya. Teman-teman bisa juga deh searching di YouTube-nya dokter Ruli Rahadian gitu ya. Nah, terus ini teman-teman, satu lagi ya, aku benar-benar pesan gitu kan ke teman-teman, bahwa setiap orang itu kesembuhannya berbeda-beda, jangan disamain. Jangan ih si Anu kok cepet banget sembuhnya, kok gue kapan ya, dia tuh ngapain aja. Nggak bisa teman-teman, itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Terus kalau misalnya kita udah ada di fase yang mulai pulih, terus ngelihat orang lain yang masih down gitu, jangan juga kita berbangga diri ya teman-teman. Memang setiap orang tuh sekali lagi berbeda. Jangankan setiap orang, satu orang aja tuh bisa berbeda. Karena anxiety-ku yang kedua ini sembuhnya tuh lama banget, dan sampai harus minum obat dari psikiatri ya, obat psikiatri gitu.
Kalau dulu 12 tahun yang lalu, aku tuh 3 bulan aja tuh tanpa obat itu udah sembuh, udah pulih, udah ngapain aja tuh udah nggak keingetan lagi gitu gimana rasanya anxiety. Nah, jadi jangan disamain ya teman-teman. Yang penting kalian itu berprogres gitu. Ya ketika kalian capek, ketika kalian takut ya wajar ya. Kalian boleh istirahat dulu, tapi tetap kejar terus ya teman-teman. Kejar tapi kejar pemulihan kalian tapi dengan rileks gitu. Ini perlu dilatih. Ini perlu dilatih. Jadi sehari itu teman-teman tuh berapa jam atau berapa menit yang kalian korbankan untuk kesembuhan kalian, berapa menit kalian praktek EFT, berapa menit kalian afirmasi, bandingkan berapa menit kalian mengeluh, berapa menit kalian bersyukur, ya kayak gitu-gitu ya teman-teman. Kalau kita pengen cepet pulih, pengen cepet sembuh, stop ngeluhnya, perbanyak praktek-praktek kayak afirmasi positif, kayak EFT, kayak rilis, melepaskan semua emosi, ya kayak gitu-gitu teman-teman. Aku juga praktek sebisaku gitu dari berbagai yang aku tonton dan aku baca gitu, kayak misalnya aku meluk tubuh aku sendiri gitu, kayak makasih ya, kamu hebat banget, kamu udah kuat banget nemenin aku. Makasih ya semua organ-organ aku, makasih semua sel-sel aku, makasih ya pembuluh darah aku udah bisa santai, udah bisa rileks. Aku gituin gitu, terus aku minta maaf ya, aku selama ini tuh udah keras banget sama kalian. Yang kayak gitu-gitu teman-teman, sama kayak misalnya EFT gitu ya. Aku ketuk-ketuk tangan, kepala, alis dalam, pelipis, ya pokoknya kayak urutan-urutan EFT sambil aku bilang, meskipun gue tahu nih, gue masih ada cemas, takut sama alat tensi, tapi gue terima dengan ikhlas, dengan pasrah, dan gue tetap cinta sama diri gue sendiri. Gitu teman-teman. Kata-kata yang keluar itu nggak mesti mutlak sama dengan guru-guru gitu ya. Kalau aku sih seenaknya aku aja, yang kira-kira bakal ngena, yang aku lakuin, ngena merasuk ke dalam hati aku, ke alam bawah sadar aku, itu aku lakuin teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya aku harus udah cus ke kantor. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Semoga kalian-kalian yang masih ada di tahap up and down gitu bisa segera pulih, sehat paripurna gitu ya teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.